Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Ajeng Roro Ayu Widuri, NPM 2171020148 dari kelas 2C, Prodi Sistem Informasi UIN Raden Intan Lampung. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dan pemrograman dosen pengampu Mezan Al-Khairi Kusuma MTI. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma dan apa itu pemrograman. Apa itu algoritma? Nah, pasti kamu pernah kan dengar kata-kata semacam ini? Istilah algoritma emang sering sekali disebut di dunia IT. Tapi, apakah kamu benar-benar paham apa itu algoritma sebenarnya? Algoritma adalah instruksi yang ditunjukkan pada komputer agar dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Agar tugas tersebut bisa diselesaikan tanpa kesalahan, instruksinya pun harus ditulis secara spesifik, mulai dari istilah yang dipakai sampai dengan langkah-langkahnya. Beberapa instruksi yang bisa dipakai adalah if atau jika, then atau lalu, else atau. Algoritma pun ada sejarahnya loh. Sejarah algoritma bahkan dimulai dari beratus-ratus tahun sebelum Masehi. Namun, lebih banyak ahli bersepakat kalau sejarah algoritma modern pertama dimulai di abad ke-9. Abad ke-9, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi menulis buku tentang algoritma. Di tahun 1360-an, algoritma mulai ditetapkan untuk menjawab masalah komputasi dan juga matematis, sebuah awal untuk kemunculan logaritma. Fungsi dan manfaat dari algoritma yaitu agar bisa membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan juga besar, agar bisa mempermudah membuat program yang dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu. Bisa digunakan berulang kali dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Membantu menyelesaikan suatu permasalahan dengan logika dan juga sistematis, agar bisa meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang, agar memudahkan pembuatan program yang lebih rapih dan juga terstruktur, mempermudah proses modifikasi pada suatu program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa merubah modul yang lainnya. Mampu membantu menemukan kesalahan karena alur kerjanya yang jelas. Kelebihan dan kekurangan algoritma. Kelebihan algoritma. Yang pertama, sangat mudah dipahami. Yang kedua, menunjukkan langkah problem solving dengan gamblang. Yang ketiga, langkah-langkah yang singkat dan jelas memudahkan developer mengubah ke program. Kekurangan algoritma, sulit dan butuh waktu lama untuk menulisnya. Yang kedua, breaching dan looping akan sulit terlihat. Apa itu pemrograman? Pengertian pemrograman komputer bisa didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan, pemeliharaan, dan juga melakukan modifikasi untuk memberikan perintah kepada mesin. Perintah yang dimaksud di sini adalah arahan kepada mesin untuk memproses sebuah data yang input menjadi suatu output. Program juga dapat diartikan sebagai proses lengkap, mulai dari menulis kode program, menguji kode program, hingga memperbaiki debug yang muncul saat program berlangsung, serta memelihara kode-kode program yang telah dibangun melalui sistem update software. Adapun tujuan utama dari pemrograman komputer adalah untuk membuat sebuah program atau arahan yang bisa dicerna oleh komputer, sehingga perangkat komputer dapat melakukan sebuah penghitungan serta pekerjaan lainnya sesuai dengan keinginan user. Biasanya, untuk melakukan aktivitas pemrograman ini, Anda akan dituntut mempunyai keterampilan yang kuat
dan mendalam di bidang-bidang tertentu, seperti bahasa pemrograman, algoritma, pengetahuan matematika, dan juga logika. Ada pula yang mendefinisikan pemrograman sebagai sebuah komunikasi antara programmer dan komputer. Menggunakan bahasa pemrograman, komunikasi antara programmer dan komputer hanya bisa dilakukan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ialah suatu bahasa khusus yang bisa dipahami oleh mesin. Sama seperti Anda berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Para programmer juga menyampaikan instruksi tugas ke komputer memakai bahasa pemrograman. Sebuah perintah yang bisa dipahami oleh mesin akan berbentuk sinteks, susunan kalimat dari bahasa pemrograman. Untuk dapat menyusun sinteks dengan baik, maka programmer jelas membutuhkan penguasaan pada suatu bahasa pemrograman. Sama seperti Anda yang berkomunikasi dan menyampaikan pesan ke orang lain menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, para programmer menyampaikan instruksi tugas ke komputer memakai bahasa pemrograman. Sebuah perintah yang bisa dipahami oleh mesin akan berbentuk sinteks, susunan kalimat dari bahasa pemrograman. Untuk dapat menyusun sinteks dengan baik, maka programmer jelas membutuhkan penguasaan pada suatu bahasa pemrograman. Jenis-jenis pemrograman sistem komputer yang dilakukan oleh seorang programmer, yaitu yang pertama, pemrograman web. Fungsi utama dari jenis pemrograman ini adalah menyusun sebuah fungsional, sebuah website agar menjadi lebih mudah digunakan. Yang kedua, pemrograman aplikasi. Selain website, pemrograman juga digunakan untuk membangun sebuah aplikasi di smartphone. Jenis pemrograman aplikasi ini akan lebih berfokus pada hasil untuk menyusun sebuah aplikasi. Para developer yang bekerja di bidang pembangunan aplikasi akan selalu berorientasi pada sistem yang terbaik bisa digunakan untuk menciptakan aplikasi dengan daya kegunaan yang tinggi. Yang selanjutnya, pemrograman sistem operasi. Jenis pemrograman yang satu ini bisa dikatakan sebagai komponen yang penting karena digunakan sebagai jenis pemrograman yang berbentuk sebuah perangkat komputer. Sistem operasi harus diinstalasi terlebih dahulu pada sebuah perangkat komputer untuk bisa berfungsi dengan baik. Jika tidak ada sistem operasi, maka seluruh perangkat tidak bisa memiliki fungsi apapun. Sistem operasi ini tidak perlu lagi Anda otak-atik sendiri, sebab sudah menjadi satu dalam setiap perangkat hardware yang Anda beli, baik itu laptop, komputer, ataupun smartphone. Yang keempat, pemrograman game. Bisa dikatakan, tipe program ini merupakan jenis pemrograman yang paling sulit. Ini disebabkan kita harus mengubah antara desain visual dan juga sinteks untuk menjalankan algoritma. Punya output yang jelas. Hasil dari algoritma juga perlu ditentukan dengan jelas, finite atau terbatas. Algoritma memiliki langkah-langkah yang terbatas. Ini untuk memastikan algoritma secepat mungkin untuk menghasilkan output yang diinginkan. Sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.